Tutup pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan kajian Hilyatus Syabab dengan fokus Nahwu Shorof, untuk lebih berberkahnya kajian kita, marilah terlebih dahulu kita kirimkan Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada guru-guru yang pernah mengajari kita, terlebih khusus kepada musannif kitab Hilyatus Syabab fi ilmil akhlaqi wal adab, yakni Andre Guruta Kiai Haji Abdurrahman Ambodale. Al-Fatihah. Iya kan amli ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kita melanjutkan pelajaran yang ke-9, masih pada bab atau masih pada pelajaran yang ke-9 yang membahas tentang adabul akli, adab atau etika makan. Etika makan. Dan sekarang sudah pertemuan terakhir, maksudnya sudah paragraf terakhir. Kemudian kita masuk ke ad-darsul ashir. Jadi kalau di video itu ada sekitar 11 video baru selesai kitab ad-darsul tasib. Ini panjang sekali ad-darsul tasib. Kalau yang lain paling 4 video, 5 video. Kalau ad-darsul tasib sampai 12 video baru selesai, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah dibahas, wa'alam annaka innama taqulu li ta'isha la innaka ta'ishu li ta'kula. Ketahuilah bahwasanya kamu makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Fayam bagi ayyakuna akluka mu'tadilan, maka seharusnya makananmu itu mu'tadilan, yang sederhana saja, tidak usah yang mewah-mewah, karena tujuannya makan itu cuma satu, yaitu hidup. Sedangkan hidup itu tujuannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fala yazidu ziyadatan tadurruka, maka tidak boleh makanan itu bertambah dengan tambahan yang membahayakanmu. Begitu pula tidak boleh kurang, wala yakilu, dan tidak boleh berkurang dengan pengurangan yang sehingga menyebabkan kamu lemah. Selanjutnya, yustahabbul kalamu. Biasa ada pertanyaan, bisa tidak orang bicara kalau makan? Bahkan ada orang yang bilang, kalau orang makan tidak boleh bicara, begitu? Kalau ada orang makan tidak boleh bicara. Nah, di sini kita lihat kira-kira tidak boleh atau bagaimana. Yustahabbul kalamu, guru ta mengatakan yustahabbul kalamu ala ta'ami.
dianjurkan berbicara ala ta'am pada saat makan, tapi ada syaratnya. Yustahabbul kalamu ala ta'am, dianjurkan berbicara pada saat makan bisyarti dengan syarat. Di situ tidak boleh bertanwin ya, sebab nanti masdar muawwalnya menjadi mudhafun ilaih. Bisyarti ayyakuna murawwihan lin nafsi la muhzinan. Bisyarti ayyakuna murawwihan lin nafsi la muhzinan, dengan syarat perkataan itu, kalam itu, pembicaraan itu murawwihan, menyenangkan, menghibur, sifatnya menyenangkan, lin nafsi, bagi diri, la muhzinan, bukan menyedihkan, bukan bukan menyedihkan, bukan yang membuat sedih, yang membuat galau. Tidak boleh orang di depan makanan itu bersedih, apalagi kalau menangis, kurang adab namanya. Jadi guru mengatakan yustahabbul kalamu ala ta'am, dianjurkan berbicara, boleh berbicara ala ta'am pada saat makan, tapi dengan syarat bisyarti ayyakuna murawwihan lin nafsi la muhzinan, dengan syarat kalam itu, pembicaraan itu menghibur bagi diri, menghibur diri, bukan apa? Bukan yang sedih, bukan menyedihkan, bukan menyedihkan, menyusahkan, membuat sedih, bukan. Mau makan, curhat kita tentang hubungannya, itu kan sedih, tidak boleh. Jadi kalau mau makan ya mau makan kemudian mau bicara, ya bicarakan hal-hal yang membuat kita senang. Begitu. Makanya itu salah satu anunya juga, positifnya juga kalau makan pergi jalan baru pergi makan. Pergi di kafe, di restoran begitu sama teman-teman. Itu kan semua membuat kita bahagia, kumpul-kumpul, makan bersama. Tidak apa-apa, pertanyaan boleh bicara tidak? Boleh, asalkan yang dibicarakan pada saat makan itu yang murawwihan, yang membuat kita bahagia. La muhzinan, jangan yang membuat sedih. Makan kemudian curhat, tidak boleh ya. Tidak boleh meratapi nasi, apalagi sudah jatuh air matanya di nasi, aduh, nanti awalnya manis menjadi asin gara-gara air matamu. Sekarang kita kaji ilmu nahwunya. Yustahabbul kalamu, yustahabbu itu memiliki ciri-ciri fiil majhul. Apa itu? Dumma awwaluhu wa futiha ma qabala akhirih. Dumma awwaluhu wa futiha ma qabala akhirih. Fiil majhul itu ada 3 kaidahnya. Fiil majhul itu ada 3 kaidahnya. Fiil madi mujarrad kaidahnya dumma awwaluhu wa kusira ma qabala akhirih. Di dhamma awalnya dan di kasrah sebelum akhirnya. Contohnya apa? Nasoro, menolong, dimasuki kaidah majhul menjadi nusiro, artinya telah ditolong. Kalau fi'il madi mazid istaghfara masuk kaidah majhul, dumma kullu mutaharrikin, di dhamma setiap yang berharokat, wa kusira ma qabala akhirih, dan di kasrah sebelum akhirnya, berarti menjadi istaghfara menjadi ustughfira, memohon ampun, ya diampuni. Fi'il mudhari beda lagi majanunya kaidahnya. Fi'il mudhari itu dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhiri, di dhamma awalnya dan di fathah sebelum akhirnya. Asalnya ini ustahabbu adalah istahabba, dia sewasan dengan istaf'ala. Istahabba asluhu istahbaba ala wazni istaf'ala. Asalnya istahbaba, cuma bertemunya 2 huruf yang sama, makanya dia istahabba.
Kalau cari wazannya susah. Susah. Yang ada cuma istaf'ala. Nanti ada pelajaran kaidah i'lal. Istahabba yastahibbu, istaf'ala yastaf'ilu, yastahibbu masuk kaidah majhul dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih menjadi yustahabbu. Ketika fiilnya adalah fiil majhul, berarti dia tidak butuh fa'il. Apa yang dibutuhkan? Naibul fa'il. Kan ada itu pembahasan babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Pertanyaan, ada tidak maf'ul yang dirofa? Ada maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Cuma nanti ganti nama menjadi naibul ganti nama menjadi naibul fa'il, bukan lagi fa'il namanya. Jadi ada pembahasan babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu, bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Fi'il itu harus ada musnad ilainya. Fi'il itu pasti ada fa'il. Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Kapan-kapan fi'il itu tidak ada fa'ilnya atau tidak disebut fa'ilnya, berarti secara terpaksa maf'ulun bih menempati posisinya fa'il. Itulah sebabnya menjadi naibul fa'il, penggantinya fa'il. Bukan sekedar menempati fa'il, posisinya fa'il, bukan. Semua hukum-hukumnya juga fa'il diikuti. Hukumnya fa'il apa? Dirofa. Awalnya kalau maf'ulun bih di apa? Dinasab. Gara-gara maf'ulun bih ini tempati posisinya fa'il, maka maf'ulun bih itu menjadi naibul fa'il. Kemudian dari segi hukumnya dari nasab menjadi rofa. Antara fi'il dan maf'ulun bih tidak harus ada mutabaqah dari muzakkar dan muannasnya, tidak harus. Tapi ketika maf'ulun bih menempati posisinya fa'il karena fa'ilnya dibuang, tidak disebut, kemudian diganti menjadi naibul fa'il, maka secara terpaksa naibul fa'il ini mengikuti semua hukumnya. Antara fi'il dan fa'il harus sama dari segi mudzakkar dan muannasnya. Kalau yang berbuat itu mudzakkar, maka fi'ilnya pakai fi'il muzakkar. Begitu juga nanti kalau naibul fa'il. Pertanyaan, apa alasannya fi'il itu dibuang? Apa alasannya fa'il itu dibuang? Kalau kita biasanya kalau tidak disebut fa'ilnya karena apa? Kalau dalam bahasamu, bahasa tak, uangku dicuri. Kenapa tidak disebut fa'ilnya? Uangku dicuri. Apa yang dicuri? Uang. Kalau uang itu posisinya jadi apa? Maf'ulun bih. Kalau bahasa Indonesia dia adalah objek. Disebut fa'ilnya kah? Tidak. Apa alasannya? Udah tahu bahasa Indonesia? Kamu, kalau kau bilang dicuri uangku, apa alasannya tidak masuk bagi failnya? Udah tahu bahasa Indonesia? Apa alasannya tidak mau sebut failnya? Jawab saja. Karena tidak tahu, memang itu jawabannya. Kadang fa'il itu tidak disebut karena memang tidak ditahu. Suriqa fulusi, uangku dicuri. Kalau kita mau menyebutkan fi'il yang tidak ditahu fa'ilnya, berarti jangan jadikan kalimat aktif, tapi jadikan itu kata kerja pasif karena tidak ditahu. Bukuku dicuri, bukuku ditulisi, bukuku dirobek. Berarti dirobek, kalimat pasif. Ada fa'ilnya tidak? Tidak ada. Berarti dalam istilah nahwu shorof, istilah bahasa Arab itu namanya fi'il majhul.
karena kalimat pasif. Kalau fi'il majhul itu tidak ada fa'ilnya. Pertanyaan, karena nanti di dalam pembahasan tinggi itu di kitab Alfiyah itu dibahas apa alasannya sehingga tidak disebut fa'ilnya. Apa alasannya tadi? Karena tidak tahu. Bukan cuma itu. Karena sudah ditahu, karena sudah masyhur, sudah banyak orang tahu sehingga tidak usah disebut namanya. Contoh, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Siapa yang diciptakan? Manusia. Berarti dari segi mana dia menjadi maf'ulun bih? Mana fa'ilnya? Tidak ada, karena memang dia bentuk fi'il majhul. Kenapa tidak disebut fa'ilnya? Mau bilang tidak tahu? Berarti kau tidak tahu siapa ciptakan manusia? Siapa ciptakan manusia? Allah. Berarti dia sudah maklum, alima ya'lamu, maklum, sudah diketahui. Ada tidak tahu, ada karena sudah tahu. Ada juga karena menjaga image, tidak mau disebut. Begitu. Jadi yang jelas fi'il ma'lum dibawa ke fi'il majhul. Ketika fi'il ma'lum dijadikan fi'il majhul berarti dia punya alasan kenapa fa'ilnya tidak disebut. Adapun alasannya ya tentunya pahami muradnya. Adapun alasannya kenapa dibuang tentunya pahami muradnya. Tidak bisa kita ambak rata, tidak bisa kita samakan semua bahwa fa'il dibuang ketika fi'il majhul karena maklum, tidak selamanya. Fa'il dibuang ketika dia fi'il majhul karena tidak ditahu siapa pelakunya, tidak selamanya. Dan sampai kita kafir. Ketika membahas khuliqal insan, manusia itu diciptakan, ditanya kenapa dibuang fa'ilnya? Karena tidak ditahu. Kafir kok itu, masih tidak tahu siapa yang ciptakan manusia. Yustahabul kalam, dianjurkan berbicara. Karena yustahabbu ini adalah fi'il majhul, berarti yang dibutuhkan adalah naibul fa'il. Apa yang dianjurkan? Al-kalam, itulah yang menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il itu termasuk isim-isim yang dibaca rofa. Isim-isim yang dibaca rofa itu ada 7. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isimnya kana, khobarnya inna, tawabi. Karena al-kalam di sini di rofa, maka tanda rofanya itu apa? Untuk menentukan tanda rofa satu kata, tanda i'rab satu kata, satu lafaz, harus tahu isim mu'rab. Ketika isim mufrad di rofa dengan dhamma. Ketika jamak muzakkar salim, tanda rofanya bukan lagi dhamma tapi waw. Ketika dia isim maksur, tanda rofanya bukan lagi dhamma zahir tapi dhamma muqaddar. Ketika dia fi'il mudhari mutal akhir, fi'il mudhari af'alul khamsah, bukan lagi tanda rofanya dhamma tapi subutun nun. Jadi tentu harus sudah jadi kewajiban itu sudah jadi kewajiban harus hafal mati yang namanya isim mu'rab. Tidak tahu isim mu'rab, baru tahu mengi'rab, itu menghafal. Jadi harus tahu isim mu'rab. Isim mu'rab itu ada yang bilang mufrad, mutsanna, jama', jama' taksir, jama' muzakkar salim, jama' muannas salim, asmaul khamsah, isim ghair munsharif, isim maksur, isim mangkus. Ada yang katakan 10, yaitu isim yang sandar kepada ya mutakallim. Dan semua punya i'rab yang berbeda-beda. Di rafa dengan dhamma, di nasab dengan fathah, di jar dengan kasrah. Itu namanya isim mufrad. Karena al-kalam di sini adalah isim mufrad, berarti tanda rafanya adalah dhamma. Yustahabul kalamu ala ta'am. Ini susunan jar majrur. Ala harfu jarrim at-ta'ami majrurum bi ala wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahir. Bisyarti, dengan syarat. Bisyartin atau bisyarti. Kalau mau kita tentukan apakah dia bisyarti atau bisyartin, tentunya apakah dia sandar atau tidak. Isim tidak boleh bertanwin, itu 4 syaratnya. 1, ketika bersandar atau mudhof.
2 ketika dia beralif lam, 3 ketika dia isim ghairu munsharif, 4 ketika dia mabani. Kalau ada isim mabani bertanwin berarti tanwinnya itu ada maknanya. Apa maknanya? Nanti itu dipelajari. Yang pertama apa tadi? Beralif lam sini kah? Tidak, bisyarti tidak beralif lam. Yang kedua sandar tidak? Sandar, cuma dia tidak sandar kepada isim mufrad. Tidak sandar kepada isim, tapi sandar kepada takwil masdar dari kata ay yakuna. Makanya penting itu. Kalian harus berpikir teliti. Ketika ada masdariyah, kan sudah dihafal tuh huruf masdariyah. Anna ma lau kai hamzah taswiyah. Ketika kalian ketemu dengan itu, langsung dipikir kira-kira ini jadi apa. Mau jadikan fa'il, tidak ada fi'il. Mau jadikan naibul fa'il, sudah ada naibul fa'ilnya yustahabbu. Mau jadikan mubtada, Anda cocok. Oh, karena dia bertemu dengan isim nakirah sebelumnya, berarti masdar muawwalnya menjadi mudhafun ilai bisyarti. Karena dia mudhaf, karena bisyarti itu mudhaf, maka tidak boleh bertanwin. Cara bacanya bisyarti, dengan syarat ayyakuna. An itu harfu nasbin wa masdariyin, dikatakan harfu nasbin sebab dia menasab kata sesudahnya. Dikatakan masdariyin sebab dia mentakwil fi'il sesudahnya. Yakuna fi'lun mudhari'un naqisun mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih li'annahu al-fi'lul mudhari'u sahihul akhir alladzi lam yatasir bi akhirih syai'un. Dan yakuna ini termasuk amil nawasikh. Amil nawasikh. Bagus. Amil nawasikh itu ada 3. Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan dhanna wa akhwatuha. Yang dibahas dalam kitab Matan Jurmiyah babul awamilid dakhilati 'alal mubtada'i wal khabar. Babul awamil, bab tentang amil-amil ad-dakhilati yang masuk alal mubtada'i wal khabar, pada mubtada dan khabar. Kalau di sini yakuna berarti dia fungsinya apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kalau inna dan saudaranya tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kalau dhanna dan saudaranya tansibul isma wa tansibul khabar. Mana isimnya yakun? Mana isimnya? Kalau murawihan jadi apa? Isim yang dibaca nasab setelah kana. Khabarnya kana, berarti mana isimnya? Nah, mana isimnya? Apa yang mana? Berpikir sendiri sebelum saya jawab. Apa? Iya, isimnya yakuna itu adalah mustatir. Jawaz atau wujuban? Jawazan. Jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila al-kalam. Murawihan itu khabaru kana min yakun. Khabarkannya itu hukumnya dinasab. Linafsi jar majrur la harful atfi muhzinan matufun ala murawihan. Jadi apa pesan Andre Gupta di sini? Di paragraf terakhir, yustahabbul kalamu ala ta'am, dianjurkan berbicara pada saat makan dengan syarat, bisyarti dengan syarat ayyakuna murawihan lin nafsi la muhzinan, dengan syarat pembicaraan itu murawihan, menghibur, menyenangkan, la murawihan ela muhzinan, bukan menyedihkan. Jangan curhat. Sekali lagi, jangan makan-makan sambil curhat yang sedih-sedih. Kalau curhat yang bagus-bagus boleh ji. Curhat kemudian ceritakan tentang pengalaman yang baik-baik itu bagus. Kalau sementara makan. Tapi kalau belum ada kirimanku, baru-baru kesudahan telepon pacarku, tidak putuskan kak. Kak,
Jadi tidak boleh berbicara begitu kalau di depan, kalau dalam keadaan makan. Pertanyaan, boleh bicara tidak kalau makan? Boleh, boleh. Ada syaratnya. Bi syarti ayyakuna murawwihan la muhzinan. Dengan syarat perkataan itu, pembicaraan itu membawa kebahagiaan, menghibur, linnafsi, menghibur diri, la muhzinan, bukan menyedihkan. Jadi banyak sekali faedah-faedah yang bisa dapat di sini, adab-adab atau etika-etika. Kita coba ulangi dari pertama. Etika yang pertama disebutkan oleh Guru Ta, iksil yadaka qabla ta'ami wa ba'dahu. Cucilah tanganmu sebelum makan dan setelah makan. Apalagi? Wal yakun julusuka 'alal ma'idati bihudu'in wa sukunin. Dan hendaknya dudukmu di atas hidangan makanan, di atas meja, bukan berarti di atas meja kita duduk, bukan ya. Maksudnya itu kursi baru. Dipaham jadi? Bihudu'in wa sukunin, dengan tenang dan diam. Jangan banyak tingkah. Nah ini juga wala tal'ab bil mala'iki wasuhun. Jangan bermain sendok dan piring. Kadang kita itu karena sudah duduk di depan meja makan, kemudian belum selesai anunya, lauknya satu, sendok dimaini. Atau kebiasaannya santri kalau pergi ambil nasi, bawa piring, anggaplah ini piring, sendok juga, nah jadikannya apa namanya ini, rebana, jadikan gendang. Itu semua adab, tidak boleh. Ibtadi'it ta'am, mulailah makan dengan bismillah, dengan membaca bismillah. Watmadhu, dan ucapkanlah alhamdulillah, pujilah Allah, indal intihai minhu, ketika selesai dari makan. Kenapa bisa? Fa innahu syukrum minka ala ni'matillah. Karena sesungguhnya mengucapkan bismillah sebelum makan, mengucapkan alhamdulillah setelah makan, itu merupakan syukrum minka, bentuk kesyukuran darimu ala ni'matillah, atas nikmat Allah. Nah, ada lagi nih, tanawalit ta'am biyaminika la biyasarika. Makanlah, ambillah makanan dengan tangan kanan, bukan tangan kiri. Jadi kalau ada orang kidal, makan pakai tangan kanan. Jangan kidal makan juga pakai tangan kiri, tidak boleh. Kalau kamu mau menulis pakai tangan kiri, silakan. Mau bekerja sesuatu, silakan pakai tangan kiri. Kalau kamu kidal, tapi kalau makan lebih baiknya atau etika dalam makan itu dianjurkan untuk pakai tangan kanan. Pertanyaan, tidak bisa biasakan. Ala bisa karena biasa. Kalau biasakan begitu. Termasuk Habib itu kidal, menulis pakai tangan kiri. Nah ikuti omnya, pakai kidal juga. Ini sementara nonton omnya. Habib anakku. Abi itu namanya Habib. Itu kidal. Tapi kalau mau makan, namanya anak-anak, kalau tidak diperhatikan pakai tangan kiri, pakai sendok ji. Tapi kalau kuliah tegur lagi, ditegur. Kapan begitu? Tegur. Sampainya terbiasa pakai tangan kanan. Kalau dengan alasan kan ada sendok, iya ada sendok. Alasan kenapa pakai tangan kiri? Kenapa dilarang pakai tangan kiri? Bukan alasannya karena itu dipakai cebok, bukan ya? Bukan alasannya karena itu dipakai cebok. Yang baik-baik itu pakai tangan kanan, yang baik-baik yang buru-buru itu pakai tangan kiri. Ini kira yang buru-buru. Kalau alasannya karena dipakai cebok, itu kan sudah dicuci. Berarti sudah bersih. Kalau alasannya begitu, kalau sudah bersih berarti bisa. Tetap tidak boleh dari segi etika. Tapi kalau ada orang mau makan pakai tangan kiri,
silakan, tidak berdosa ji, tidak sampai berdosa. Cuma kalau hal-hal yang menyalahi adab itu namanya makruh. Mengurangi adab, mengurangi etika itu namanya makruh. Makruh itu apa? Makruh itu ada dua. Ada makruh sampai haram, ada makruh itu menyalahi adab. Itu namanya makruh tanzihan. Makruh tanzihan itu tidak berdosa ji, cuma perbuatan yang tidak disukai, perbuatan yang tidak disuka, perbuatan yang dibenci. Wala takul bil yadain. Nah, ini lebih parah lagi. Jangan makan dengan dua tangan. Tapi sekarang bagaimana itu? Seolah-olah kehidupan sekarang itu nantarkan ke seperti ini. Seperti makan apa ya? Burger kah? Burger kan biasanya pakai di iklannya toh, iklannya dua tangan. Padahal tidak boleh. Tidak boleh. Wala takul bil yadain. Makan nasi, satu di tangan kirinya ayam, satu mas suap, tidak boleh. Cukup satu. Itu namanya mangoa. Atau mangoa? Balala. Atau balala? Bilala. Balala itu rakus. Apalagi poin pentingnya di sini. Nah, ini juga ya. Imdagi tu'ama jayidan, kunyahlah makanan dengan baik. Kenapa bisa? Fa inna judatal madgi, karena sesungguhnya halusnya kunyahan, karena sesungguhnya halusnya kunyahan tusahilul hatma, memudahkan pencernaan. Salah satu penyebab munculnya penyakit itu karena pencernaan tidak beres. Pencernaan tidak beres sebab karena kurang mengunyah. Itulah sebabnya ada istilah kalau orang makan kunyah sampai 40 kali. Kata-kata 40 kali di situ bukan berarti harus ke 40 kali, tidak. Kalau ada makna-makna menunjukkan jumlah, itu maknanya sebenarnya, kalau ada kalimat menunjukkan jumlah, sebenarnya maknanya itu sampai maksimal. Begitu. 40 kali bukan berarti 40 kali. Kalau misalnya 3 kali baru bisa menghancur makanan di dalam mulut, 3 kali yang penting sudah halus. Kalau hanya 10 kali kunyahan kemudian sudah hancur, ya telami, tidak usah, sudah hancur tetap nakunya sampai 40, menjadi bubur terlalu hancur sekali. Nanti capek mulutmu mengunyah terus, padahal sudah hancur. Sama halnya kalau menghafal Al-Quran menghafal Al-Quran itu kan ada kaidah, ada cara. Katanya kalau mau menghafal Al-Quran, baca sampai 40 kali. Pernah dengar begitu? Baca sampai 40 kali. Sebenarnya bukan 40 kalinya yang menjadi target, tapi sampai lancar. Kalau misalnya 40 kali belum lancar, berarti tambah lagi, baca sampai 80 kali. Kalau ternyata 80 kali belum lancar, baca lagi sampai 100 kali. Begitu. Kalau ada orang baru 10 kali baru sudah lancar, baru 10 kali ulangi. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin. Baru 1 kali langsung lancar, 1 kali Tapi kalau 100 kali tetap dibacanya innalladzina amanu padahal sudah 100 kali. Tambah lagi sampai 200 kali. Sebab hitungan 40-nya bukan itu jadi patokan tapi maknanya adalah perbanyak baca dulu baru menghafal. Itu orang menghafal langsung kan menghafal. Orang penghafal itu langsung hafal, tidak toh? Pasti mengaji dulu. Mengajinya 1 kali jika? Tidak, pasti 100 kali, bahkan lebih 100 kali. Mulai dari kecil sampai besar mengaji itu terus ulangi. Sehingga ketika dia disuruh menghafal itu enak tidak butuh lagi banyak membaca. Karena kenapa?
sudah dari SD di kelas 1 mengaji terus diulang-ulangi. Begitu. Beda kalau orang betul-betul baru mengaji, betul-betul baru mengaji. Ya, itu baru ulangi dulu 40 kali, baca dulu 100 kali baru hafal. Cara menghafal itu yang begitu. Jangan langsung menghafal lah. Al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufid bil wada'i. Jangan langsung al-kalamu dihafal langsung. Al-kalamu huwal lafzu, al-kalamu huwal lafzu. Tidak begitu cara menghafal orang. Tapi bagaimana? Dibaca terus. Al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufid bil wada'i. Al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufid bil wada'i. Al-kalamu dibaca terus. Lama-lama tutup masamu. Al-kalamu huwal lafdzul murakkabul. Lama-lama tutup. Al-kalamu. Pulang terus. Begitu. Ya. Mungkin itu saja. Insyaallah. Masuk. Siapa? Jadi sisa pelajaran ke-10 baru tamat. Ad-darsul ashir. Masuk. Ad-darsul ashir baru tamat insyaallah. Jadi saya mau paling lambat disetor besok sore. Iya. Saya kaji berapa hari nih? 10 hari. 10 hari ku kaji itu? Ada sutasi. Kalau 10 hari ku kaji, baru kamu menyetor 10 hari, berapa hari? 20 hari. La tumdishar. Jangan membuang-buang waktu. Jangan biarkan 1 bulan itu sia-sia. Dan saya mau besok sore sudah. Dulu, tidak usah dulu Eropnya. Setor saja dulu karena panjang sekali. Disetor saja dulu bacanya dan artinya yang lancar. Baca dan arti. Paling lambat besok sore. Jumat besok di. Jumat kipale. Astaga. Bukan besok sore. Hari Sabtu malam. Malam Sabtu. Saya tes langsung di depan, secara langsung. Kusuruh baca. Siap? Awas bikin malu. Ini kan berapa kali diulangi? Ad-darsut tasi'u, pelajaran yang ke-9, adabul akli, adab-adab makan, iksil yadaka qabla ta'ami wa ba'dahu, cucilah tanganmu sebelum makan dan setelah makan. Wal yakun julusuka 'alal ma'idati. Saya mau begitu. Kalau sudah dibaca kemudian terjemahkan, baru setor lagi nanti i'rabnya. Bisa dipahami? Oke. Jangan buang-buang waktumu. Sekarang sudah tanggal 3. Sekarang sudah tanggal 3. Saya mau pertengahan bulan ini kita sudah selesai Hilyatus Syabab. Pertengahan bulan ini selesai Hilyatus Syabab. Supaya ada waktu 1 bulan itu murojaah. Kan kalau tanggal 15 berarti masih ada waktu sekitar 1 bulan toh. Disitulah murojaah terus. Ulangi dari ad-darsul awal lagi. Kamu sharing bagaimana caranya. Kalau malam kamu membaca ini dengar ki, baru tukar lagi kamu membaca ini dengar ki, baru saling bertanya. Pokoknya latih terus. Besoknya pindah lagi ke ad-darsul tsani. Sampai ad-darsul asyir kembali ke ad-darsul awal atau muqaddimah. Wallahu alam bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma sakhkhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhkhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhkhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma 'allimna al-kitaba wal hikmata ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.